Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur, di antaranya. 6 pengeroyok pemuda hingga tewas di Surabaya dibekuk polisi. Kawanan pembajak muatan truk sekaligus pencuri pikap di Ngawi disergap polisi. Harga gula meroket, omset pedagang kue di Lamongan turun 50%. Saudara, anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap pengeroyok seorang pemuda hingga tewas di Jalan Wonokusumo, Surabaya. Dari 21 saksi yang diperiksa, polisi menetapkan 6 tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari 6 tersangka pengeroyokan, 4 diantaranya dihadirkan dalam pers rilis di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Ibtu Muhammad Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, penganiayaan terhadap korban berinisial MZK berawal dari perkelahian antar 2 kelompok pemuda di Jalan Wonosari, Surabaya. Saat kelompoknya kalah dan akan lari, korban terjatuh hingga dikeroyok 6 pemuda hingga tewas. Bentrokan antar kelompok pemuda ini terjadi setelah saling tantang di media sosial serta ajang pembuktian kelompok yang lebih kuat. Dari aksi tawuran tersebut, menyebabkan korban MZG berusia 18 tahun dari kelompok pemuda Wonokusumo mengalami luka bacok pada bagian wajah, kemudian punggung dan kaki, sehingga menyebabkan meninggal dunia. Adapun motif para pelaku yaitu untuk membuat video konten tawuran yang akan diunggah pada media sosial untuk menunjukkan jati diri dan kekuatan masing-masing kelompok. Polisi menyita beberapa jenis senjata tajam yang digunakan menganiaya korban, serta pakaian yang digunakan korban dan para pelaku. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 12 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, terpergok saat akan mencuri sepeda motor, seorang pria di Lumajang diamuk massa. Nyawanya tak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit. Anwar, warga Puger, Jember, jadi bulan-bulanan masa setelah terpergok mencuri sepeda motor milik korban Mukhlis di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Massa emosi karena geram atas aksi pelaku. Meski Anwar sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Pasirian, namun nyawanya tak tertolong karena mengalami luka parah. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci T. Keterangan dari transaksi dan cek olah TKP, pada waktu itu ada informasi bahwa ada pencuri yang ditangkap oleh warga, kemudian melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Kemudian setelah itu menghubungi Polsek Pasirian, kemudian diserahkan Polsek dalam keadaan terluka parah atau luka berat. Kemudian upaya dari kepolisian untuk membawa pelaku atau terduga pelaku itu untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pasirian. Sementara itu, pihak keluarga mengaku tidak tahu soal aksi Anwar mencuri motor di Lumajang. Sebelumnya hanya berpamitan keluar rumah untuk membeli rokok. Sanjangnya mengarah, bilangnya beli rokok ke depan. Ya. Habis itu tidak ada kembali, Pak. Saya tidur. Terus malam jam 3 oleh dapat kabar itu. Kakaknya di rumah sakit, kata si adik. Akhirnya saya ke rumah sakit sini. Kondisinya gimana? Kondisinya itu Pak, luka-luka itu lebam kepala. Masih hidup ya? Iya, masih hidup. Terus selanjutnya dapat kabar meninggal jam berapa tadi? Jam 3 saya, Pak. Habis itu ya dia di sini, Pak, nunggu saya di sini, Pak. Jenazah Anwar kemudian dipulangkan ke pihak keluarga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.
Saudara, seorang pria di Tuban yang sempat tenggelam di Sungai Bengawan Solo selama 2 hari akhirnya ditemukan tewas. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala oleh arus sungai yang deras. Korban tewas bernama AY berusia 40 tahun warga desa Kebon Lati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Korban sempat dinyatakan hilang 2 hari, namun jejaknya dapat ditelusuri dari sandal milik korban yang ditemukan di areal Sungai Bengawan Solo. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR dan relawan akhirnya berhasil menemukan jasad AY sejauh 6 km dari lokasi awal tenggelam. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala oleh arus sungai yang deras. Korban berjalan ke arah TKP. Kemudian setelah ditelusuri di TKP ditemukan sandal. Kemudian di situ ada jejak kaki yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Kawanan pembajak muatan truk sekaligus pencuri pikap di Ngawi disergap polisi. Kami kembali sesaat lagi.